apa? Mau apa? Ayo, mau apa? Udah lunas. Cek. Kenapa? 4 orang debt collector menghentikan paksa pemotor di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kayak gini nih. Di sini. Yo. Pak, tolong Pak. Ini maling nih Pak. Komplotan debt collector ini berdalih bahwa sepeda motor yang digunakan korban telah menunggak angsuran sehingga harus ditarik paksa untuk dikembalikan ke pihak leasing. Ya Bang, kemarin kita udah kena. Meski korban sudah mengatakan bahwa angsuran sepeda motornya sudah lama lunas, namun komplotan debt collector tetap memaksa ingin memeriksa sepeda motor korban. Sontak, korban yang merasa terintimidasi berteriak meminta pertolongan warga setelah salah satu debt collector berusaha merampas ponsel korban yang merekam kejadian tersebut. Setelah viral di media sosial, Satreskrim Polresta Tangerang kemudian melakukan penyelidikan dengan menyisir Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sebanyak 23 debt collector yang sedang beraksi di sejumlah titik keramaian akhirnya berhasil diringkus. Polisi juga menyita 13 unit sepeda motor, 1 diantaranya merupakan hasil rampasan di jalan raya. Meski demikian, polisi belum berhasil menangkap 4 orang debt collector yang terekam dalam video yang viral. Satreskrim Polresta Tangerang dengan unit reskrim Polsek Cikupa, di mana melakukan pendalaman atas peristiwa tersebut, setelah dilakukan penyelidikan sebagai bentuk respon cepat atas keresahan masyarakat, kami mengamankan sebanyak 23 orang yang diduga sebagai debt collector atau yang dikenal dengan Matel. Sementara dari 23 orang ini yang kami amankan, memang benar semua ini sebagai Matel. Kemudian juga memang dari 23 orang yang Matel ini, yang kemarin viral, memang saat ini belum kita mendapatkan. Polisi mengimbau agar para debt collector bekerja sesuai dengan prosedur. Jika menarik paksa motor warga di jalan raya dan melakukan kekerasan, maka akan ditindak tegas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Masih di iNews yang pemirsa, ribuan warga memadati Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan hingga malam hari. Kedatangan mereka demi surat keterangan catatan kepolisian. Hingga malam hari, warga masih memadati Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kedatangan mereka setelah pengumuman ribuan peserta yang dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian SKCK sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi sebelum menerima penempatan resmi. Antusias peserta sudah terjadi sejak pagi. Kepadatan terjadi di area Polres Jeneponto, namun proses pelayanan berlangsung tertib dengan pengawalan kepolisian. Tadi malam urus SKCK Bu ya. Nah, untuk pengurusan SKCK-nya sendiri untuk apa Bu? Untuk kelengkapan berkas pada Waktu Bu ya. Nah, berapa hari Bu? sampai tanggal 15. Tanggal 15. Kita dari instansi mana Bu? SMP Negeri 1 Bantaran. Oh, tenaga guru Bu ya. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan resmi mengumumkan daftar peserta alokasi PPPK paruh waktu tahun anggaran 2025. Diketahui untuk total kebutuhan PPPK paruh waktu yang dialokasikan, Pemkab Jeneponto mencapai 6.182 orang. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing Mamo, iNews melaporkan. Pemirsa, hal serupa juga terjadi di kantor polisi di Pelalawan, Riau, di mana warga ini ramai-ramai pemirsa membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK untuk melamar sebagai pegawai pemerintah paruh waktu. Antrian warga mengular di Mapolsek Pelalawan, Riau. Ratusan warga ini datang untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai salah satu syarat pendaftaran sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. Untuk mengurai antrean yang membludak, polisi menggunakan kantor Propam sebagai lokasi penerimaan formulir pembuatan SKCK.
Namun surat SKCK yang dibutuhkan warga baru dapat diterbitkan pada hari Senin bersamaan dengan batas akhir mengunggah berkas persyaratan. Honor sebelumnya udah 19 tahun. Honor apa, Bu? Honor apa? Honor Pemda. Pemda. Ya. Kapan? Hari Senin terakhir kami, Pak. Terakhir ya? Iya. Hari ini Sementara bahan kami hari Senin ini SKCK-nya baru diambil jam 3 sore. Jadi kayak mana kami di solusinya? Wakil Bupati dan Wakil Bupati sudah menyurati ke pusat agar bisa dikasih perpanjangan waktu bagi karyawan-karyawan atau pegawai P3 ini. Bisa jika karena ini sedang semua kabupaten saat ini sedang sama berapanya. Tahun ini pemerintah Kabupaten Pelalawan membuka formasi sebanyak 3.852 orang yang terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap kehadiran sekolah ini bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Muhammad Nuh. Hingga kini sudah ada 100 sekolah rakyat yang beroperasi dan akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat pada bulan Oktober mendatang. Saat meninjau sekolah ini, Presiden Prabowo berharap fasilitas yang dimiliki sekolah bisa menunjang pendidikan anak-anak secara maksimal. Prabowo bangga melihat para siswa yang sekolah di tempat ini memiliki prestasi yang baik. Prabowo berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah rakyat setiap tahunnya. Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Pemerintah berkomitmen menambah sekolah rakyat dengan target 500 sekolah rakyat setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut generasi muda di ibu kota tidak berani ke jenjang pernikahan lantaran masalah perumahan atau tempat tinggal. Keresahan generasi muda ragu menikah karena tidak mendapatkan kredit program perumahan. Persoalan utama di Jakarta menurut Pramono banyak anak-anak muda yang mau menikah tapi tidak berani karena persoalan perumahan. Ia mencontohkan film Home Sweet Loan yang menggambarkan untuk memperoleh hunian atau perumahan sangat sulit. Pramono menyebut program gagasan Presiden Prabowo Subianto soal 3 juta rumah menjadi momentum yang pas. Subsidi dari Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman akan membuat warga berani membeli rumah dan segera menikah. Yang menggambarkan bahwa memang untuk lembaga